tsunami kita. 3 rumah habis. Iya. Anakku 2, saya 1. Habis dengan sisinya. Kasihan. Ya, kalau saya ya menangis. Sebenarnya. Rupanya dulu semua dananya ada katanya. Saya kumpulin PUPR-nya, dananya ada, tapi lahannya tidak ada. Ya ompa untuk rapo balu kini kami di Potum. Baru hasilnya rapang nguling kain mana apa untuk ke kami itu. Karena di Dombu ini punya ketinggian 1000 lebih ya, 1300 ya. Jadi itu mempengaruhi rasa. Senja 28 September 2018 mendadak menjadi hari yang kelam bagi warga Kampung Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Belum hilang ketakutan akibat gempa magnitudo 7,4 yang mendadak mengguncang bumi. Alam kembali mengirimkan gelombang tsunami setinggi 10 meter hingga membuat ribuan bangunan rata dengan tanah. Dan 4.300 orang lebih kehilangan nyawa. BNPB RI mencatat bencana besar ini menjadi yang ke-7 melanda Sulawesi Tengah sejak tahun 1927 dengan tingkat kerusakan yang teramat parah. Genap 4 tahun Sulawesi Tengah dilanda gempa bumi disertai tsunami yang salah satu lokasinya terletak di tempat saya berdiri saat ini, Kampung Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Tak hanya Palu, sebutan bencana Pasigala, Palu, Sigi, dan Donggala tercetus sebab kala itu menjadi kota kabupaten dengan guncangan bumi paling kencang hingga menyebabkan likuifaksi. Sayangnya, bencana tersebut tidak masuk dalam kategori bencana nasional, melainkan hanya berstatus bencana provinsi yang hingga kini masih meninggalkan traumatis mendalam bagi warganya yang seolah berjuang sendiri untuk bangkit dan menata kembali kehidupan. Selamat datang di Indonesiaku. Kota Palu berbatasan langsung dengan Kabupaten Sigi di sebelah selatan dan Kabupaten Donggala di sebelah barat. Wilayah pesisir bagian baratnya menjadi sentra aktivitas nelayan, termasuk Kelurahan Lere. Tak ayal, kawasan ini menjadi salah satu titik terdampak paling parah saat tsunami melanda. Sayangnya, 4 tahun berselang, pemandangan reruntuhan bangunan rumah hingga masjid terapung di tepian Laut Lere masih terlihat jelas. Deretan bangunan rusak ini seolah sengaja didiamkan dan menjadi pengingat duka warga Kampung Lere belum juga sembuh hingga kini. Laut Lere ini menjadi saksi bisu saat tsunami mengamuk di Palu 4 tahun lalu. Di tepi laut, saya melihat sejumlah ibu yang hendak pergi menangkap ikan. Saya tertantang untuk ikut mengambil ikan yang biasanya ditemukan antara 10 hingga 20 km dari tepian laut. Nah, sekarang saya bersama ibu-ibu sudah sampai di titik yang biasanya untuk memasangkan jaring ke dalam laut. Ini menjadi lokasi ikan-ikan yang berada di laut sini. Kedalaman jaring yang dipasangkan ini sekitar 3-5 meter dan setelah itu menunggu untuk hasil tangkapannya ini sekitar 30 sampai dengan 60 menit.
Ikan yang paling sering tersangkut jaring nelayan adalah jenis bete-bete kecil. Kalau beruntung mendapatkan cukup hasil tangkapan, ikan-ikan ini akan dijual ke pasar. Baik dalam bentuk segar maupun diolah menjadi ikan asap sedap khas Kampung Lere. Bu Emi, Ibu sekarang usianya sudah berapa, Bu? 65. Sudah 65. Kenapa Ibu masih pergi melaut, Bu? Tidak ada teman. Temannya suami tidak ada. Jadi terpaksa saya pergi. Sekarang Ibu saat ini tinggalnya di mana, Bu? Rumah Ibu di sebelah mana? Di situ. Iya nih. Kena tsunami kita. 3 rumah habis. Ya. Anakku 2, saya 1. Rumah habis dengan sisinya. Kasihan. Ya, kalau saya menangis. Semua terus Nggak apa-apa, Ibu. baju di badan saja kita bawa. Iya. Jadi untung ada pencarian kita dapat. Itu penambah itu. Kalau tidak ada apa kita mau? Tidak ada. Itu kuat iman. Kalau tidak kuat iman, Ibu maaf, waktu itu gimana Ibu bisa sampai selamat gitu, Bu, dari peristiwa saya itu? lihat kemari ombak dengan saya punya anak bobo itu kan sampaikan 1 perempuan, laki-laki 1, dia tarik seperti karung saya ke sana. Kalau tidak mati sudah saya. Itu gak ada anak leh. Itu gak ada. Kalau tidak ada bahaya saya. Ya, Ibu masih bisa, sanggup? Masih kuat ya, Bu ya? Iya. Semangat terus ya, Bu ya? Tenaga kuat, kaki saya masih kuat saya ini. Oke. Cuma ya tenaga kuat tenaga. Ya. Bapak tarik penambil setengah mati nanti itu, Bu. Iya, tarik. Kuat tenagaku. Tapi cuma kaki dikasih penahan. Penahan ya. Tidak ada bantuan, kurang bantuan. Tidak pernah dapat. Iya, ada bantuan tapi dibilang orang tidak ada nanti uang. Tidak ada sampai sekarang. Pernah dijanjikan bantuan, tapi sampai sekarang realisasinya belum. Belum. Ya. Dia dibilang mau kasih uang rusak rumah ringan. Kita ini berat ini. Pergi semua. Anakku 2 rumahnya, saya 1. Kalau tidak percaya Ibu tanya semua orang. Ya, semua baju di badan kasihan dibawa lari. Itu saya kurang pendengar apa meletus seperti meletus saya dengar. Kurang pendengar saya ini. Iya. Tapi Ibu mendengar semuanya dengan jelas ya, Bu ya. Trauma masih melekat dalam benak, tapi Ibu Emi dan para nelayan lain di sini tak punya pilihan lain. Hidup harus terus berjalan. Laut pun tetap menjadi andalan penyambung hidup. Sayangnya, meski cuaca sedang cerah, hasil tangkapan kami hari ini tak seberapa. Ikan yang tertangkap pun hanya cukup menjadi lauk santapan siang kami. Setelah peristiwa gempa bumi dan tsunami 4 tahun lalu, Bu, itu apalagi kendalanya apa sih, Bu, bagi masyarakat di sini yang dirasakan? Pertama cuma rumah itu saja orang membutuhkan sekali. Rumah. Iya, rumah saja. Kalau persoalan ini, Bu, rumah yang tadi Ibu sebut, itu bagaimana sih, Bu, untuk nelayan di sini gitu? Ada proses penggantian nggak, Bu, dari pemerintah setelah rumah rata dengan tanah Itu akibat sudah bencana? gantinya huntap tetap itu, hunian tetap. Hunian tetap. Iya, huntap namanya toh, hunian tetap. Itu sudah gantinya. Rumah-rumah yang rata di sini itu sudah gantinya. Itu mereka tunggu-tunggu ini. Sudah pindah, Bu? Belum dibangun, masih tunggu pelelangan. Sebagian sudah ada tinggal di huntap tondo. Untuk nelayan, khusus nelayan di sini mau dibangunkan. Di Rusunawa situ. Itu Rusunawa sudah dirobohkan, sudah diratakan karena gempa toh. Sudah diratakan, tunggu pelelangan. Itu ada berapa jumlah kakak yang akan pindah? Ada 50 kakak. Kurang lebih 50 kakak itu. Artinya sampai sekarang ini belum terrealisasi, ada bentuk bangunan hunian tetapnya belum ya, Bu ya? Bu, harapan Ibu apa sih, Bu? Itu saja harapan secepatnya dari pemerintah tuh supaya cepat dibangunkan itu huntap satelit. Karena mereka cuma itu yang orang tunggu-tunggu. Karena ini lahan sebelah sana kan mau di pembangunan jembatan. Kena jalan tuh rumah-rumahnya mereka. Nelayan-nelayan semua itu. Ya,
Emi, Rahma, dan warga nelayan lain hanya punya harapan sederhana, yaitu segera dibangunnya hunian tetap atau huntap sesuai janji pemerintah daerah bagi para korban tsunami yang hingga kini tak kunjung terrealisasi. Warga Kampung Lere juga berharap huntap bagi mereka dibangun tak jauh dari laut yang selama ini menyediakan rezeki bagi mereka. Rupanya dulu semua dananya ada katanya. Saya kumpulin PUPR-nya, dananya ada, tapi lahannya tidak ada. Saya pikir ini persoalan sudah sekian tahun. Orang masih di Huntara gitu di Huntara tinggal menderita, kehidupannya belum sebegitu jelas. Oleh sebab itu saya cepat mengambil kebijakan. Progresnya sekarang lagi tender. Karena kan begitu. Masalah huntap ini, ada sedikit rakyat klaim tanah itu begini. Bank Dunia tidak tahan lagi duitnya. Kan ini dibiayai oleh Bank Dunia. Jadi kita selesaikan semua. Tak hanya gempa bumi dan tsunami, warga Palu Selatan tepatnya di Kelurahan Petobo juga harus menghadapi ganasnya likuifaksi alias fenomena tanah bergerak yang melahap sekian banyak bangunan dan lahan. Dari 4 lokasi likuifaksi, Petobo menanggung kerusakan terparah karena kontur tanah di sini sebagian besar tersusun dari elemen menyerupai pasir. Itulah sebabnya saat gempa bumi mengguncang, tekanan air pori naik seketika, sehingga material pasir penyusun tanah seakan melayang di antara molekul air. Likuifaksi pun terjadi. Fenomena menakutkan ini pun membuat sejumlah warga kehilangan nyawa, bahkan sebagian hingga kini masih dinyatakan hilang. Nama para korban pun kini terukir di tugu pengingat yang dibangun warga setempat. Kampung Lere, Kecamatan Palu Barat dikenal sebagai daerah penghasil ikan asap. Para ibu dan nelayan di sini punya teknik khusus pengawetan ikan alami yang jadi salah satu primadona di pasar impres. Setelah diasapi selama beberapa jam, ikan akan matang dengan cita rasa dan aroma yang khas dan sanggup bertahan selama 4 hari. Hasil olahan inilah yang menjadi penopang rezeki bagi para nelayan, termasuk Rahma dan keluarganya. Karena sebagian besar warga Kampung Lere merupakan nelayan dan ini adalah salah satu sumber mata pencahariannya, yaitu mengasapkan ikan. Teknik mengawetkan dan akan tahan sekitar 4 hari ikan-ikan ini tanpa harus masuk kulkas, dan nanti dijualnya adalah satuan, bukan kiloan. Ikan yang diasapkan ini jenisnya ada ikan ekor kuning atau lebih dikenal dengan ikan tongkol, dan juga yang lebih kecil ukurannya ini ada ikan batu. Asapnya. Setelah matang sempurna, ikan-ikan asap ini pun siap dijual di pasar. Rahma dan keluarganya dengan penuh semangat menawarkan dagangan mereka. Ini gemuran 2. Nah, barunya laku pa doon risi bau. Apunita apa ini? Harganya 10.000. Beruntung, ikan asap khas Kampung Lere punya banyak penggemar, sehingga hari ini seluruh ikan asap yang mereka bawa ludes terjual.
hanya Kota Palu, Kabupaten Donggala juga ikut merasakan dampak gempa bumi hebat 4 tahun silam. Pusat gempa memang tercatat berada di 27 km timur laut Donggala. Sejumlah pemukiman di dataran tinggi seperti di Desa Tamodo, Kecamatan Pinembani merasakan guncangan hebat gempa sehingga membuat kontur jalan amblas dan rusak parah. Hingga kini, akses menuju Desa Tamodo dan hampir semua desa lainnya juga belum diperbaiki sepenuhnya. Jalan yang masih rusak parah ini membuat kehidupan warga menjadi semakin sulit karena banyak komoditi yang susah dijual keluar desa. Namun warga Desa Tamodo tak mau berpangku tangan. Kerajinan daun pandan yang dianyam menjadi tikar menjadi penopang ekonomi keluarga. Salah satunya bagi sepasang suami istri, Pak Tora dan Bu Reo. Sepetak kebun pandan bisa dipanen 2 kali dalam setahun. Hasil panen dari satu pohon bisa diolah menjadi sekitar 15 gulungan tikar. Potongnya dari ujung yang bawah ke atas? Yang bawah? Ya, punya saya ini nih Bu, motongnya terlalu banyak bagian daunnya, gimana Bu? Ngelihat Ibu mudah sekali, ternyata nggak semudah itu ya Bu. Karena dia kan tajam-tajam ini tipis. Saya terpotong sampai bagian tengah daun nih Bu. Gimana nih Bu? Nah. Oh, kalau yang bagian tengah memang untuk belah daunnya ya Bu ya. Oke, saya coba ya Bu. Sudah nggak apa-apa. Oke. Daun pandan segar yang masih berwarna hijau harus dikeringkan terlebih dahulu. Setelah warnanya berubah menjadi kecoklatan, barulah daun pandan siap dianyam menjadi tikar. Ketelitian jadi kunci. Tikar seperti yang saya kerjakan ini nanti akan dibuat dalam ukuran 2 meter. Jadi rata-rata penghasilan warga di sini membuat kerajinan, dan yang sekarang lagi kami bikin ini tikar yang digunakan sehari-hari dari daun pandan. Ada juga yang dibikin untuk atap. Nah, kalau tikar ini dijual itu rata-rata harganya sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000. Sayangnya, tikar pandan hanya dianyam saat ada pesanan dari tetangga desa. Reo mengaku tak lagi berani berharap pada para pembeli dari luar desa. Akses jalan menuju pusat Kabupaten Donggala yang rusak parah membuat ongkos transportasi menjadi sangat mahal. Alhasil, tikar pandan buatan Tora dan Reo tak jarang ditawar kelewat murah. Ibu, boleh disebutkan harapan Ibu apa Bu? Keinginan Ibu apa? Ya ompa, untuk rapo balu kini kami di Potom. Baru hasilnya rapang nguling-nguling kayu apa untuk ke kami kok merata kami riso memperbaik gaji pura. Alina mungkin malah rasa kide. Jadi ya mau olina Maria 50.000, Maria 100.000. Dataran tinggi Kabupaten Donggala menyediakan tanah yang subur bagi warga. Salah satunya lahan seluas 1 hektaran yang menjadi penopang kehidupan warga desa Bambakan ini. Musim hujan sebentar lagi datang. Musim pembibitan padi pun membuat orang dewasa hingga anak-anak turun menggarap sawah. Lahan sawah di daerah pegunungan terbilang langka, tapi Badan Penyuluhan Pertanian Pinembani menyatakan kesuburan dan kontur tanah di sini cocok ditanami padi, meski terletak di ketinggian pegunungan. Proses pembajakan sawah ini harus dilakukan sebanyak 2 kali.
Nah, dan yang kita lakukan ini adalah proses pembajakan yang kedua kalinya, baru kemudian bisa dilakukan pemindahan pembibitan. Meski sempat sesaat terhenti akibat bencana dahsyat, kehidupan masyarakat Kabupaten Donggala terus bergeliat. Warga bertahan dengan segala cara, mengandalkan sumber daya alam yang ada. Salah satunya, Mono. Wanita Parubaya ini menjadi satu dari sekitar 300 warga desa Bambakan ini yang menggarap sawah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akses yang terbatas membuat warga desa sulit mendapatkan sembako dari luar desa. Ibu sehari-hari memang datang ke sawah seperti ini? Iya. Kalau di sini, tanam padi biasanya musim panennya dalam 1 tahun berapa kali, Bu? 1 kali, 2 kali. 1 atau 2 kali ya? Itu tergantung dari apa, Bu, biasanya kalau panen? Nangon aja. Cuaca? Iya, cuaca. Harapan Ibu apa sih, Bu? Keinginan Ibu apa, Bu? Gula, gaga. Ose, sabu. Itu. Meski kerusakan tidak terlalu parah, 12 desa di Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi juga terdampak gempa bumi 2018. Desa Dombu misalnya sempat terisolir selama hampir 1 bulan karena tanah longsor di mana-mana. Desa Dombu yang terletak di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut membuatnya sulit dijangkau kala itu. Namun, berkah muncul di balik bencana. Ketika tanah yang digarap kelompok Tani Bakti Maju dipandu tim Badan Penyuluhan Pertanian Dombu menemukan bibit kopi bisa tumbuh subur di sini. Kini, produksi Green Bean Desa Dombu dilanjutkan Jelvin dan sejumlah saudaranya. Di kebun kopi seluas 1 hektar inilah proses pengolahan kopi dilakukan. Mulai dari panen hingga menjadi kopi bubuk siap jual. Jadi sebenarnya apa yang ngebedain nih, Bu, antara kopi Dombu sama kopi-kopi lain? Karena di Dombu ini punya ketinggian 1.000 lebih ya, 1.300 ya. Jadi itu mempengaruhi rasa. Baru rasanya ini ada beberapa macam. Ada yang rasa teh, ada yang rasa vanila, ada yang rasa... Kok bisa, Bu, kopi rasa teh atau rasa vanila? Itu dari cara kita mengolah. Yang jadi, itulah yang membedakan kopi Dombu dengan kopi di tempat lain. Bu, ada kendala nggak sih, Bu, selama Ibu menjadi petani kopi ya, Bu? Terus selama ini mungkin apa yang pernah dirasakan? Mungkin dulu dampak bencana 2018 itu ada nggak sih efeknya, Bu, buat warga di Dombu ini? Ya mungkin waktu itu ada dampak tersendiri bagi kami kami petani khususnya di kopi ini. Punya kopi lalu sudah berbuah cuman belum ada pembelinya. Beragam alat digunakan. Ada yang sudah modern, tapi ada juga yang masih tradisional. Orang sudah biasa. Setelah dipetik, buah kopi kemudian ditumbuk terlebih dulu sebelum dikupas. Setelah ditumbuk, biji kopi dan kulitnya dijemur di dalam dam kopi yang dinaungi atap plastik UV. Atap ini efektif mengatur panas sinar matahari sekaligus melindungi guyuran hujan. Ya, pemasaran memang menjadi tantangan terbesar bagi para petani kopi.
Setelah melalui rangkaian panjang proses, bubuk kopi pun dikemas dan siap dijual ke satu-satunya pengepul di Desa Dombu. Hari ini, Jalvin menjual 140 gram kopi dan mendapat upah Rp100.000. Yang 200 gram harganya 50.000, Pak. Itu sudah. Bisa kurang, Bu? Tidak bisa kurang, Pak. Kayak 200.000. 4 kemasan. 4 kemasan. 200.000, Bu. Makasih, Pak. Potensi kopi Dombu terbilang cukup besar. Varian kopinya beragam dan berlimpah. Sayangnya, belum ada perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk memaksimalkan produksi dan penjualannya. Masalah lain juga dihadapi warga dusun tertinggal di pelosok Kabupaten Sigi. Di Dusun Tamoli, Desa Lewara, Kecamatan Marawola Barat, layanan kesehatan sangat sulit didapatkan. Hanya ada satu bidan yang melayani kebutuhan kesehatan warga yang tinggal di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Saat bidan datang, anak-anak dan lansia akan mengantri untuk pemeriksaan kondisi kesehatannya. Masalah nutrisi serta berat badan bayi dan balita menjadi problem utama. Bakulinu apa? Diambil di mana? Oh, sama Mama Aldo? Oh, sama obat sama Mama Aldo. Oh, Mama. Iya. Biasa minum obat untuk Najwa Balengga? Boleh dijelaskan nih Bu, selama ini kalau datang ke rumah warga itu biasanya apa saja penyakit yang ditemui gitu? Biasanya kalau untuk di daerah Marawola Barat, khususnya di Desa Lewara ini paling sering sih penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan. Contohnya batuk, flu, sama demam. Iya, itu yang paling tinggi di sini. Oke, itu kira-kira tuh penyebabnya apa itu Bu? Mungkin kalau daerah sini karena cuaca, kan? Kalau di sini di bawah jam 12 biasanya sudah berkabut, toh faktor dari lingkungan, toh dari perilaku hidup sehat masyarakat itu sendiri mungkin. Itu yang masih sangat rendah di sini. Beragam problema terpaksa harus diakrabi warga selama 4 tahun pasca bencana hebat menghancurkan kehidupan. Para penyintas tak hanya bergelut dengan trauma dan rasa duka, tapi juga membanting tulang di tengah kondisi kehidupan yang seakan terlupa dari sorotan perhatian pemerintah daerah. Warga perlahan bangkit sembari mencari satu demi satu solusi atas berbagai masalah yang mereka hadapi. Tetap kuat dan tak berhenti berharap menjadi satu-satunya pilihan, baik kini maupun nanti.